Halo sahabat semua, ketemu lagi di channel Bagi Info bareng gue Verken. Kali ini gue mau berbagi info produk Baofeng ya, radio komunikasi. Ini dia. Ini dia nyebutnya Baofeng Mini Walkie Talkie ya. Ini tipenya BFT1. Yuk kita buka, ada apa dalamnya nih. Ini ada buku petunjuk ya, users manual. Kita lihat isinya. Ini ada thank you for your purchase of our mini vehicle two-way transceiver. Ya, ucapan terima kasih udah beli produknya dia. Ada table of contents, daftar isi. Nah, ini ada function and features ya. Ini ada dia terangkan di sini ada ya, unit ini bisa menerima siaran radio FM ya, broadcast FM radio receiver. Ada alarm and built-in LED flashlight, ada center, lalu bisa menyimpan maksimum 20 channel frekuensi di unit ini. Ada time countdown setengah jam sampai dengan 8 jam. Ada voice prompt tuh mode kalau kita masuk menu ataupun mengoperasikan ini dia mengeluarkan suara ya, dalam bentuk suara. Jadi kita pencet menu misalnya dia akan bunyi menu gitu ya. Setahu saya dia dalam basic bahasa Inggris. Lalu ada Vox Voice Activated Transmission. Ini kalau kita menggunakan mode ini kita nggak perlu pencet PTT, jadi dia langsung membaca ada sinyal masuk ya, seperti ada sensor gitu, maka kita bisa langsung transmit. Lalu ada 50 CTCSS, tone, 104 BCS code ya. Tone dan code ini bisa kita setting barengan frekuensi kita, jadi frekuensi kita tuh nggak mudah dilacak orang, ataupun orang lain nggak bisa gampang masuk ke kita kalau dia nggak pakai kode atau tone yang sama dengan kita gitu. Jadi lebih safe lah, kita nggak terganggu gitu waktu kita ada komunikasi. Lalu ada tail tone elimination ya, ada battery saving, mode penghematan baterai, ada width narrow band selection, jadi pilihan untuk kita menggunakan band yang lebar atau sempit. Terus ada SOS call notice. Nah, ini SOS call notice ini agak keren ya di sini. Jadi fungsi dari SOS ini dia satu tombol ya. Kalau kita pencet, maka semua pengguna radio yang sama ini akan ada di frekuensi yang sama gitu. Jadi semuanya bisa dengar meskipun sebelumnya mereka menggunakan frekuensi yang berbeda. Tapi ketika kita pencet SOS tone ini, maka semua langsung bisa mendengar ya, kita ngomong bisa langsung terdengar oleh mereka. Jadi mereka tahu ada kedaruratan apa yang mau kita sampaikan. Lalu di sini ada PC programmable. Jadi unit ini juga bisa disetting lewat PC ya. Ada software atau driver tertentu ya khusus buat dia ya. Jadi kita bisa setting melalui komputer atau laptop. Tapi itu nggak include di sini, kita belinya di tempat lain gitu, nggak bareng nggak termasuk dalam box ini. Jadi kita beli terpisah gitu. Dan biasanya sudah ada termasuk dengan kabel datanya. Nah, yuk kita lihat apa aja nih yang ada di dalam sini. Ya, ini ada mini handheld radio. Ini dia mini handheld radio. Ya. Kita buka aja. Nah, ini bentuknya bagus juga ya. Bentuknya tuh simple, terus pas di genggaman gitu. Oke, lalu ada baterai. Ini baterainya. Ada adapter. Ini adapter untuk ngecas. Lalu ada earpiece. Nah, ini earpiece ya. Ini fungsinya bisa langsung kita pakai di telinga supaya kita nggak perlu pegang unitnya ini. Jadi ini tinggal dicolok. Ini taruh di telinga, lalu ada penjepit, biasanya kita taruh kita jepitin di baju, dan PTT-nya juga ada di sini. Jadi kita tinggal pencet aja PTT-nya ini nanti. Jadi unitnya bisa kita gantung di pinggang, jadi nggak perlu kita pegang. Lalu ada belt clip. Ini dia belt clipnya. Ada hand strap. Gantungan ya ini. Lalu ada USB kabel charging biasa, ini kabel charge umum ya, kabel untuk ngecas umum, USB, dan buku
users manual ini buku petunjuknya ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 dalam box ini. Nah, kalau kita lihat sini unitnya, dia casingnya ada 2 ya, penguatnya ini baut nih, lubang baut 2, ada lubang baut 2 lagi buat belt clip kayak ini, tapi kok nggak ada bautnya di sini. Coba kita buka dulu guys. Oh, ternyata ada di dalam nih. Nah, ini ada 4 bautnya nih di dalam ya. Jadi fungsinya untuk menguatkan, nanti mengunci. Nah, sekarang coba kita pasang baterainya. Ini baterainya bentuknya dia soket ya. Jadi tinggal colok aja di sini nih, ada bagian soket putih. Nah, dia langsung on tuh ya. Tidit langsung. Nah, ini kita tutup aja dulu. Dia kayaknya ada apa namanya? Pengunci knockdownnya gitu. Jadi sebelum dikuatkan dengan ini, dia sudah bisa cukup kuat untuk nggak jatuh, tapi sebaiknya nanti kita pasang. Nah, di atas ini ada 3 komponen nih, ada antena, di tengah ini ada tombol on off, terus ada center nih, lampu nih ya. Ya, jadi kalau kita pencet tombol ini kan kondisinya nyala tadi karena kita colok baterai. Nah, ini dia mati. Jadi kalau kita pencet agak lama, dia hidup lagi. Lalu di samping sini ada PTT. Tombol PTT adalah tombol buat apa namanya, kalau kita mau transmit ya, mau komunikasi, kita pencet ya. Di sini ada indikator lampunya merah, kita ngomong, selesai kita lepas. Lalu ada tombol SOS. Nah, ini tombol SOS ini nih yang tadi untuk emergency lah ya, darurat. Jadi kalau kita pencet tombol ini, maka semua pengguna radio ini akan bisa mendengar frekuensi kita jadi sama gitu. Apa yang kita sampaikan bisa terdengar oleh mereka meskipun mereka dalam frekuensi yang berbeda tadinya gitu ya. Dia khusus kayaknya untuk yang HT-nya sama, serinya seperti BFT1 ini. Kalau semuanya sama, begitu dipencet ini dia akan langsung otomatis masuk ke fitur SOS ya. Kita coba di sini, dia nggak mau. Cek nggak mau dia. Tapi di sini kan keluar juga tuh frekuensinya, frekuensi SOS dari BFT1 ini 410.125. Coba kita rubah ini. Ini udah ya, udah 410.125 ini gua setnya. Kita coba nih. Cek 123. Cek 123. Nah, ternyata bisa, tetapi dia tidak bisa langsung otomatis ya niban atau menindih frekuensi yang sebelumnya. Jadi kalau kita kebetulan ada di frekuensi 410.125, kita bisa mendengar suara SOS yang dikirim oleh radio BFT1 ini. Ya, dengan tombol ini maka semua langsung bisa mendengar apa yang mau kita sampaikan gitu. Ya, ini tombolnya warna orange. Lalu di depan ini ada LCD, ada 5 keypad. Nah, ini yang menu ya. Ini yang paling atas menu, di bawahnya ada gambar kunci. Ya, dia ada 2 fungsi untuk masuk ke mode menu dan mengunci atau ngelock ke unit ini supaya nggak bisa dioperasikan gini tombol-tombol ini ya. Ini kalau masuk menu kita pencet sekali, dia ada di masuk menu. Pilihannya adalah dengan tombol atas bawah ini. Ya. Di sini ada berapa menu ini? Oh, semua ada 14 menu ya di sini. Jadi kita kalau mau pilih menu, pengaturan dengan tombol atas bawah ini. Nah, untuk keluar dari menu, kalau kita diamin terus dia akan keluar, atau kita langsung pencet PTT aja. Nah, kalau untuk yang fungsi lock ini, kita pencet tombol menu ini 2-3 second gitulah ya, 2-3 detik, maka dia akan masuk ke penguncian ya. Jadi ini nggak bisa lagi dioperasikan kalau kita sudah kunci. Nah, kalau untuk melepaskan kita tinggal pencet lagi 2-3 detik. Nah, dia udah keluar dari mode penguncian. Jadi tombol ini bisa berfungsi kembali. Ya. Lalu di bawahnya ada tombol dengan gambar lampu. Ini kayaknya center nih. Nah, ini dia nih, center nih. Ya. Pencet lagi, mati senternya. Ya. Oh, ini tadi untuk pilihan. Lalu di sini ada
tombol FM. Nah, tombol FM inilah untuk masuk ke mode siaran radio FM nih. Kalau kita pencet nih. Indonesia dengan soundnya baru ini tahun Ya. Kalau kita pencet lagi, kita keluar dari mode radio. Nah, kalau kita ada di mode radio ini, terus ada orang yang mentransmit, nah kita langsung otomatis bisa nge-receive ya. Dia langsung bisa terima gitu. Kalau misalnya kita lagi dengerin radio, terus ada yang manggil, dia bisa masuk gitu. Tapi sebelum mode radio ini dimatiin, nanti kalau kita udah selesai ngobrol, maka dia langsung otomatis masuk ke mode radio lagi. Ya, contohnya kayak gini nih, misalnya kita di mode radio. Saya mau ada keperluan transmit, saya pencet aja PTT, dia otomatis bisa langsung mentransmit ya. Ketika selesai obrolan, kalau kita diemin, dia masuk lagi ke mode radio. kesetaraan yang luar biasa. Nah, tapi kalau kita matikan, ya dia akan berfungsi normal kembali ke mode standby frekuensi ini untuk radio panggil, ya, radio komunikasi. Nah, yang terakhir ini tombol money dan di bawahnya ada volume. Kalau kita pencet ini, maka kita masuk ke mode volume. Kalau kurang keras, kita naikkan dengan tanda panah ke atas. Kalau terlalu keras ya suaranya, kita kurangkan dengan tombol yang tanda panah ke bawah. Ya, keluar dari mode money, kita pencet lagi sekali. Nah, kalau kita pencet tombol money ini agak lama ya, 2-3 detik ya, dia akan memberikan informasi suara squelch ya. Ya, itu fungsi-fungsi tombol yang ada di sini. Oh ya, di FM ini kalau kita pencet lama, dia bisa mengeluarkan sinyal sirine ya. Jadi kita coba pencet lama. Kalau mematikan dengan PTT ya, saya nggak tahu ini apakah bisa langsung otomatis tertransmit ke radio yang lain, ke pengguna yang lain atau enggak gitu ya. Nah, ternyata suara sirene ini akan otomatis tertransmit ke pemegang HT lain kalau frekuensinya sama. Misalnya ini di 400.025. Kebetulan ini gue lagi pegang HT, mereknya lain padahal nih, ICOM ya. Nah, coba gue akan samain frekuensinya di 400.025. Nah, kebetulan udah sama nih ya. Cek 123. Cek 123. Nah, ini udah sama ya. Coba kita pencet tombol FM-nya. Ternyata bisa masuk ya, asal frekuensinya sama. Nah, menurut gue ini fungsinya salah satunya adalah untuk kedaruratan juga gitu. Lalu di sisi yang sebelah sini ada lubang ya, ini lubang untuk koneksi ini kayaknya, untuk koneksi earpiece ya. Coba ini, oh ini ada busanya untuk di telinganya. Nah, ini tinggal kita colok aja. Nah, ini tinggal kita pasang di kuping ya. Pasang di kuping, lalu kita pencet sebagai PTT-nya ada di sini ya. Jadi nggak perlu pencet yang di unitnya. Nah, lalu ini untuk ngecasnya dia ada di bagian bawah nih. Ada gambar apa namanya, kode gambar USB ya. Ini kita buka ya. Tinggal kita colok seperti kita ngecas handphone biasa ya. Kita colok di sini ya. Ini dicolok ke adapternya, colok ke listrik. Itu untuk mencas. Dan dianjurkan di buku ini, tadi saya baca sepintas, untuk penggunaan pertama ya, pengecasan pertama itu disarankan 3-5 jam ya. Karena memang ini kan dari pabrik mungkin tidak terisi penuh baterainya. Jadi untuk pengecasan pertama itu 3-5 jam. Nah, coba sekarang kita pasang ini ya, biar aman. Ada obeng lagi. Sulapan dulu deh. Nah, udah ada guys. Nah, kita pasang. Ini ada
gua ini buat di belt clip. Oke, ini sudah terpasang. Jadi ini bisa diselipkan di sabuk ya, di pinggang. Nah, kalau yang pernah saya dengar informasinya ini jangkauannya ya, jarak jangkauannya bisa sampai dengan 3 km kalau area itu terbuka. Artinya kayak di lapangan yang nggak ada bangunan, nggak ada pohon-pohon yang besar gitu ya, nggak ada halangan gitu, dia bisa mencapai 3 km. Tapi kalau di area yang agak padat ya, artinya ada bangunan atau pohon-pohon yang menghalang tuh, kayaknya ini cuma bisa di area sampai dengan 1 km gitu ya. Tapi lumayan lah kalau untuk teman-teman yang bergerak di bidang I/O, ini recommended banget, bisa dipakai buat komunikasi antar seksi ya. Bahkan bisa dibagi-bagi nih, misalnya seksi perlengkapan di channel 1, seksi acara di channel 2 gitulah, karena dia memberikan fasilitas sampai dengan 20 channel untuk bisa dipakai ya sebagai memorinya. Tapi kalau ketahanan baterainya saya belum tahu, cuma kalau dilihat dari fisiknya tadi ya agak kecil juga. Mungkin kalau kita intens makainya mungkin ya antara 1 sampai 1,5 jam lah mungkin bisa bertahan gitu. Tapi saya belum coba juga. Tapi kalau idle ya untuk standby aja mungkin bisa di atas 2 jam 3 jam gitu deh. Untuk info tambahan nih sahabat semua, jadi gue sempat coba HT ini dalam posisi standby, dia bisa bertahan lebih dari 6 jam loh. Cukup lama dan cukup kuat ternyata baterainya. Oke teman-teman, itu dulu untuk episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode-episode yang akan datang dengan info-info yang menarik juga. Terima kasih sudah menonton. See you.